Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, Kaifa halukum? bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu terapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, Yang kedua, memakai masker. dan yang ketiga, menjaga jarak. Ada pepatah nih mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karina Stefaningrum dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, angkatan tahun 2021 bersama rekan saya. Saya Ula Septi Farani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, angkatan tahun 2021. Sebagai seorang wanita, kita dikodratkan untuk mengalami yang namanya menstruasi atau disebut juga dengan haid. Tetapi, ada beberapa darah kebiasaan wanita yang sering kita sebut darah istihadah dan darah nifas. Apa sih perbedaan antara haid, nifas, dan istihadah? Apa ya? Apa ya? Oleh karena itu, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang darah kebiasaan wanita. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Kakak Karina. Terima kasih Kak Ula atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang haid. Haid atau haid dalam ejaan bahasa Indonesia adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Haid adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid ini disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada yang tidak merasakan sakit. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental, dan pada setiap inilah harus dikenali oleh setiap wanita. Karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah, haid inilah akar di mana seorang wanita dapat membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar kemudian. Setelah kita mempelajari apa itu haid, lalu kita akan mempelajari tentang batasan haid. Ada 2 pendapat tentang batasan haid. Menurut ulama Syafi'iyah, batas minimal masa haid adalah sehari semalam, dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, maka darah itu adalah darah istihadah dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan sholat. Lalu yang kedua, pendapat menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatwa mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai minimal dan maksimal masa haid itu. Dan pendapat inilah yang paling kuat dan paling masuk akal dan disepakati oleh sebagian besar ulama, termasuk juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengambil pendapat ini. Setelah mempelajari apa itu haid, kemudian batasan haid, kita akan membahas tentang larangan bagi wanita yang sedang haid. Wanita yang haid tidak dibolehkan untuk sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suaminya pada kemaluannya. Namun, ia diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf langsung, boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik, boleh berzikir, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nifas. Apa sih nifas itu? Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah seorang wanita itu melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan.
Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan, baik itu bersama dengan proses persalinan ataupun sebelum dan sesudah proses persalinan. Umumnya disertai dengan rasa sakit. Pendapat ini senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai dengan proses persalinan adalah darah nifas. Sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan berarti darah nifas. Tidak banyak catatan yang membahas perbedaan sifat darah nifas dengan darah haid. Namun berdasarkan pengalaman dan pengakuan beberapa responden, umumnya darah nifas ini lebih banyak dan lebih deras keluarnya daripada darah haid. Warnanya tidak terlalu hitam, kekentalan hampir sama dengan darah haid, namun baunya lebih kuat daripada darah haid. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu nifas, selanjutnya kita akan mempelajari tentang batasan nifas. Batasan yang pertama yaitu batasan minimal. Tidak ada batas minimal masa nifas. Jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti, maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci. Kemudian sholat dan dihalalkan atasnya apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Adapun batas maksimalnya, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Yang pertama yaitu pendapat dari ulama Syafi'iyah. Mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari. Sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya. Namun batas maksimalnya adalah 60 hari. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang diungkapkan oleh sahabat Nabi. Mayoritas sahabat Nabi bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, dia berkata, para wanita yang nifas zaman Rasulullah SAW, mereka duduk tidak sholat setelah nifas mereka selama 40 hari atau 40 malam. Hadis ini diperselisihkan derajat kehasannya. Namun, Syekh Albani menilai hadis ini hasan sahih. Wallahu a'lam. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian nifas dan batasan nifas, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja sih larangan untuk wanita yang sedang nifas. Wanita yang nifas juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid, yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suaminya pada kemaluannya. Namun, ia juga diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf langsung. Boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik. Diperbolehkan untuk berzikir dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan. Dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim mengatakan bahwa istihadah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan pada waktunya dan keluarnya dari urat. Sifat darah istihadah ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering. Wanita yang mengalami istihadah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus sholat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suaminya. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya Fatimah binti Abi Hubaisi telah datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan sholat?" Maka jawab Rasulullah, "Tidak, sesungguhnya itu berasal dari sebuah otot dan bukan haid. Jadi apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu, lalu sholatlah." Wallahu a'lam.
Jadi, kesimpulan materi kita hari ini tentang haid, nifas, dan istihadah adalah yang pertama, haid. Haid merupakan darah yang keluar dari rahim wanita dalam jangka waktu tertentu. Keluarnya bukan karena penyakit atau melahirkan, melainkan merupakan sunatullah yang telah ditetapkan kepada setiap wanita. Darah haid berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Yang kedua, nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Sifatnya lebih deras daripada darah haid. Warnanya tidak terlalu hitam. Kekentalan hampir sama seperti darah haid, namun baunya lebih kuat daripada darah haid. Kemudian yang ketiga, istihadah adalah darah yang keluar dari kebiasaan, tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan, dan umumnya keluar ketika sakit sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Sifat darah istihadah umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer dan tidak berbau. Alhamdulillah ya Kak Ula, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.